Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh pioner Indonesia khususnya dimanapun Anda berada, ini saya tujukan buat Abah ya. Jadi buat Abah Sapwan, sebelum Anda mengatakan sesuatu kepada saya, ya ingat ya, Abah udah membuat konten YouTube duluan bahwasanya Abah mau ke Cina, ya. Sementara Abah belum ada konfirmasi sama saya. Yang Abah bilang mau bla 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 ke Cina, mau barter lah, mau inilah, mau itulah. Itu ya saya nggak pernah nyimak konten-konten YouTube itu karena saya no time, nggak ada waktu ya Bah ya buat nyimak konten itu ya. Dan saya nggak jarang gitu dengan peduli gitu dengan konten-konten gitu karena saya emang sibuk banget gitu ya. Nah, jadi sebelum Abah ngomong ke saya mau ke Cina, itu Abah udah duluan bikin konten YouTube bahwasanya Abah mau ke Cina. Nah, setelah konten YouTube itu Abah unggah, Abah upload, baru Abah ngomong ke saya. Abah tanya ke saya, bagaimana kalau saya ke Cina? Nah, saya jelaskan, Bah. Semua di voice ini ada. Ini karena HP saya lagi nggak, EPN-nya lagi nggak bisa ya, Bah ya. Ini bener-bener EPN-nya lagi nggak bisa. Nah, tahu sendiri kan kalau di Cina itu, Facebook itu diblokir pemerintah Cina, WhatsApp, Facebook gitu. Jadi kalau EPN nggak nyala itu nggak bisa. Nggak bisa buat akses gitu loh. Jadi karena EPN HP saya ini nggak bisa, jadi saya nggak bisa buka voice. Tapi nanti voice ini akan menyebar gitu. Voice ini nanti akan menyebar ke seluruh distributor, seluruh pioner Indonesia. Karena saya akan bikin video percakapan kita. Apa yang sudah kita bahas selama ini gitu. Jadi di sini saya sangat keberatan sama Abah. Kenapa? Saya Bah ya, ingat ya. Saya cuma babu. Level kita berbeda. Sedangkan Anda pensiunan, kan tahu sendiri, semua pioner Indonesia juga tahu kualitas Abah. Saya hanya babu gitu. Jadi selama ini kebaikan saya dengan Abah, di sela-sela kesibukan saya, demi Abah membuat konten YouTube, saya balas sebisa saya. Saya udah cukup baik gitu. Tapi saya difitnah, bener-bener difitnah. Yang terakhir ini Abah bener-bener fitnah saya. Karena ini EPN belum bisa ya. Kalau EPN bisa, saya buka voice kita gitu loh, Bah. Ya, saya bener-bener emosi ini gitu ya. Jadi saya tegaskan untuk seluruh pioner Indonesia ya, saya tidak pernah melarang siapapun orang Indonesia buat ke Cina, apalagi Abah. Di sini ada bukti ya, bukti voice kami gitu. Saya tidak pernah melarang siapapun pioner Indonesia yang mau ke Cina. Silahkan, itu hak Anda. Saya tidak punya wewenang buat siapapun untuk melarang siapapun di sini. Ingat, itu 1.1. Hak saya apa buat melarang kalian mau ke sini? Saya ngasih kalian duit enggak? Semua enggak? Saya nggak ada hak buat melarang siapapun. Sementara di konten Abah bilang melarang. Secara tidak langsung, walaupun Abah tidak menyebutkan nama saya di konten yang terakhir, tapi di konten pertama Abah bilang mau nemuin Berli, mau minta tolong Berli, beginilah begitulah. Dan sebelum Abah bikin konten yang terakhir ini, kita udah komunikasi. Saya udah jawab semampu saya, sebisa saya. Pembuktian kan nanti ada di voice. Gitu ya. Jadi ini bener-bener fitnah. Abah bilang di konten terakhir, saya dilarang buat ke Cina karena saya tidak punya KTP Cina. Gak ada urusan. Itu gak ada urusan. Anak saya bukan orang Filipina, bukan orang Singapura, bisa kemana-mana. Yang penting ada syarat paspor, nggak perlu KTP. Kan gitu. Itu logika kita gitu loh. Jadi di voice itu nggak pernah loh. Ada bukti ya kita ya. Karena cuma HP saya ini nggak bisa. Yang satu ini EPN-nya lagi error. Jadi saya nggak bisa buka voice ini. Gitu, saya bener-bener nggak bisa. Gitu. Kalau saya bisa, semua orang Indonesia juga udah tahu gitu. Isi voice kita itu apa. Saya nggak pernah melarang. Itu poin satu. Kedua kali, selama ini saya bikin status di Facebook, boleh kalian cek semua. Pernah enggak saya bikin status di Facebook, saya tidak menjelaskan. Memang untuk barter mobil emas itu baru sesama komunitas Cina. Harus ada identitas Cina, KTP Cina. Untuk penukaran uang juga udah ada di Cina, tapi harus ada identitas ke Cina. Harus ada identitas Cina, KTP maksudnya. Karena masih Masih sesama komunitas Cina gitu. Jadi maksud aku tuh kebaikan aku, tolonglah
jaga juga lah perasaan aku, jangan memfitnah gitu, jangan apa yang tidak aku katakan dikatakan gitu loh. Saya ini udah cukup sabar menghadapi orang-orang Indonesia gitu. Coba dari pertama saya bikin info tentang Pi Network itu ya, dari pertama saya udah dihujat-hujat, saya udah sabar. Kenapa saya nggak beri informasi saya nggak fokus di Twitter, saya fokus di Facebook. Tujuan saya, karena saya memang satu suka Facebook, kedua kali tujuan saya buat mengedukasi emak-emak, itu aja intinya. Buat kalian yang nggak mau ngikutin saya nggak masalah, is okay. Saya nggak merugikan siapapun dalam hal ini ya. Jadi maksud aku tuh gini loh, jangan omongan saya tuh dipelintir-pelintir gitu sehingga menjadikan fitnah gitu loh, bah. Saya selama ini sangat menghargai Abah. Ingat, saya menghargai Abah sebagai panutan saya, sebagai orang tua saya, sebagai kakak saya, sebagai sesepuh saya. Sesibuk apapun saya bekerja sambil kose WC pun saya, kalau Abah audio saya berusaha semaksimal mungkin saya langsung balas. Saya udah bilang sama Abah, segitu banyaknya orang Indonesia yang menghubungi saya, cuman Abah yang cepet saya respon. Karena apa? Saya menghargai. Tapi di sini jangan difitnah gitu ya. Jadi voice ini nanti akan viral ini nanti. Voice ini nanti maksudnya akan menyebar gitu loh. Bahwasanya omongan Abah itu udah memfitnah saya. Dan itu tunggu gitu. Jadi saya di sini nggak mau, bah. Siapa yang benar saya bela benar, siapa yang salah saya bela salah. Gitu loh. Indonesia tuh kapan mau maju kalau kayak gini? Yang kita ributin tuh apa? Coba saya mau tanya, yang kita ributin apa? Coba. Nggak perlu ada yang kita ributin. Harusnya kita tuh di sini bersatu padu, bersama-sama gimana caranya agar negara kita bisa maju. Kalau yang ibaratnya Abah sebagai panutan ya. Saya anggap Abah sebagai panutan aja udah berani tebar info hoax, berani memfitnah. Itu berarti udah kekompakan kita tuh udah nggak ada. Buat kalian yang merasa tersaingi dengan Berli Logistik, itu kalian salah. Kalian salah besar. Kenapa? Tujuan Berli Logistik itu, saya buat Berli Logistik itu bukan, kalau kalian yang mau barter-barter mobil ke depannya itu, kalian jangan merasa tersaingi. Mobil itu, untuk barter mobil itu udah urusan ke yang ke-100. Itu bukan tujuan utama saya. Tujuan utama saya apa? Gimana caranya setelah open mainnet full nanti, ya, koin kita udah bisa kita fungsikan. Pioner-pioner Indonesia itu ada kesempatan buat membuka peluang kerja, membuka lapangan pekerjaan. Contohnya kita bisa buat pertanian, kita punya alat-alat yang canggih, peternakan, kita punya alat-alat yang canggih, bengkel, kita punya alat-alat yang canggih. Apa salahnya kita impor dari negara Cina, negara Korea, negara Jepang. Dan saya sudah punya relasi itu gitu loh. Itu tujuan utama saya gitu. Jadi kalau kalian merasa bersaing tuh kalian salah besar gitu loh. Dan ini kesempatan besar kita. Kita tidak bisa pungkiri negara Indonesia itu cuma bisa memakai, nggak bisa membuat gitu loh. Harusnya kalian tuh mendukung gitu loh. Saya udah cukup sabar selama ini, udah cukup sabar gitu. Kenapa kebaikan saya dibalas dengan air tuba gitu? Ingat, kalau kalian merasa bukan level saya hanya babu tukang kosek WC, pekerjaan rendah, kalian jangan melawan saya gitu loh. Karena tujuan situ baik. Dan saya nggak pernah takut ngadepin siapapun selagi saya benar. Setiap manusia itu punya punya jiwa, raga, punya roh. Dan setiap manusia itu punya level yang berbeda-beda. Ada orang yang ditabok, diem aja. Mungkin saya kalau ditabok diem aja, tapi kalau saya udah diinjek-injek saya pasti ngelawan. Itu saya. Kalau kalian bilang sabar manusia itu nggak ada batasannya. Tapi sabar manusia itu juga sabar manusia itu ada batasannya, tapi kesabaran manusia juga nggak bisa melarang batasannya. Gerobokan hadir Kak, ya makasih. Jadi buat kalian yang menyupport, sabar, Mbak itu udah saya anggap leader, saya nggak perlu Mbak itu udah saya anggap leader Indonesia, saya nggak perlu sebutan itu, saya nggak perlu. Bukan berarti orang menganggap saya bisa mengedukasi tuh saya mau direndahin orang, mau dipitnah orang. No, saya nggak bisa digitukan. Sakit hati saya. Karena apa? Omongan Abah ini di YouTube Abah ini udah melintir gitu loh, udah nggak bener. Nah, kalau Abah bilang mau nemuin relasi aku di sini ya, relasi aku yang di Cina.
Terus saya persilahkan, itu nggak mungkin, Mbah. Saya bukan orang goblok, saya bukan orang bodoh. Mana mungkin relasi saya orang dalam saya mau saya bocorkan ke orang lain. Itu rahasia saya, rahasia privasi saya. Saya tuh nggak bodoh banget gitu orangnya gitu. Jadi gini loh, kalau saya ngomong A, tolong dibuat A, jangan ngomong A dipelintir B gitu. Nah, jadi maksud saya itu ya nggak usah lah, kita tuh seharusnya udah bersatu padu, bersama-sama gitu, nggak usah nggak usah saling menghujat gitu, nggak usah saling ini. Ini aku di sini aku bikin ini nih ya, aku hanya meluruskan bahwa apa yang dikatakan Abah itu tidak tidak seperti itu gitu. Itu hanya fitnah dan fitnah dan fitnah, karena saya tidak pernah melarang Abah untuk ke Cina, dan voice ini ada. Kalau ada EPN nggak bisa, nanti saya bikin videonya biar semua pioner Indonesia menyaksikan, tahu gitu bahwasanya apa yang Abah katakan itu salah besar. Kalau memang Abah mau ke Cina ya silahkan. Dari dulu pertama Abah bilang mau ke Cina ya, pas masih virus, waktu itu belum ada open. Sekarang kan udah open dari lockdown kan. Dulu tuh masih lockdown. Abah bilang mau ke Cina. Waktu itu memang saya larang, jangan Bah. Sekarang itu belum open, masih virus gitu loh, masih dilarang gitu. Nah, waktu itu gitu saya larang, tapi tepas ya kemarin dia bilang mau ke Cina, silahkan kataku gituin. Saya nggak ada hak buat melarang siapapun. Nih. Mereka ini tahu gitu, keluarga di sini tuh tahu kalau aku tuh lagi marah gitu, aku lagi ada masalah. Mereka tahu sifat aku gitu. Jangankan orang lain yang nggak kasih aku apa-apa, orang mereka aja yang kasih aku makan, kasih aku tidur sini, bos aku kalau macam-macam sama aku hajar gitu. Aku hajar, aku lawan mereka. Makanya kami sering berantem, tapi aku berantem bener gitu. Nah, kalian tahu orang-orang yang dalam rumah aku nih garang semua, tapi aku juga garang selagi aku bener gitu. Nah, jadi gini loh maksud aku. Tolong Abah udah aku anggap sebagai orang tua, udah aku anggap sebagai kakak aku, udah aku anggap sebagai pengikut aku, sesepuh aku yang memang harus aku hargain, karena udah gimana ya, dari segi usia udah di atas aku. Tolonglah jangan saling memfitnah. Jika aku berkata A, katakan A. Jika aku berkata B, katakan B gitu. Jangan apa yang tidak aku katakan, Abah katakan begitu. Coba pikir secara logika. Ada hak enggak sih saya buat melarang kalian buat ke Cina? Uang kalian, badan kalian, diri kalian sendiri. Bukan badan saya. Kedua kali saya jelasin ke Abah. Abah, aku nih ilegal. Orang Indonesia tuh harus tahu kalau aku di Cina itu ilegal. Kalian tahu resiko ilegal. Saya kasih tahu resiko ilegal ya. Buat masuk ke negara orang lain tuh nggak gampang. Gak mudah. Kalau saya dibilang ugal-ugalan, saya memang ugal-ugalan, tapi saya buktikan saya mampu hidup di negara orang gitu loh. Nah, itu paham kan? Kenapa maksud aku tuh gitu? Kalau Abah mau ke Cina, yang terakhir ini aku bilang, silahkan Bah, saya tidak melarang siapapun yang mau ke Cina. Silahkan, monggo. Nah, tapi Abah pelintir bilang, saya dilarang lah karena nggak punya KTP lah. Saya jelaskan, kalau mau barter mobil dan emas memang harus ada KTP. Kalau nggak ada KTP, saya pun udah barter. Tapi kan saya nggak bisa karena saya nggak ada KTP Cina. Nggak mungkin saya ada KTP Cina. Emang gampang bikin KTP Cina. Gitu loh. Nggak semudah itu gitu. Saya bilang, saya ini ilegal di sini. Resiko ilegal itu apa? Kalau saya ketangkep ya, kena borgol sama polisi di jalan, karena tanya paspor saya, karena paspor saya memang udah mati, saya udah 14 tahun di Cina. Nah, bayangkan paspor saya udah mati 8 tahun. Visa saya di Cina itu dulu cuman berlaku 10 hari, karena saya kesini tuh pakai visa turis. Jadi memang saya salah menyalahgunakan visa. Tetapi saya nggak takut. Kenapa? Saya bukan korupsi, saya bukan narkoba, saya bukan apa. Saya ke Cina cuma mencari nafkah buat menghidupi anak saya. Saya nggak takut, sekalipun sama Presiden Joko Widodo juga saya nggak takut, sekalipun saya ngomong ke Pak Jokowi. Kenapa? Saya bukan korupsi, saya bukan pengedar narkoba, saya ke Cina bukan ninggalin masalah pidana, saya nggak ada kasus apa-apa, toh negara Cina juga menerima saya, aman-aman aja, bos saya polisi, aman-aman aja mereka menerima saya, karena saya di sini memang bekerja baik-baik bekerja, saya bukan kerja jadi lonte, saya bukan pengedar narkoba, saya nggak ada kasus apapun, jadi saya nggak takut. Hanya
Resiko saya sebagai ilegal di sini, kalau saya ketangkep di jalan, saya bisa dipenjara 8 bulan. Ya, paham ya? Saya bisa dipenjara 8 bulan. Tetapi kalau saya pulang ke Indonesia dengan saya menyerahkan diri, nih paspor saya di sini ilegal, saya menyerahkan diri baik-baik, saya membayar uang denda, saya nggak masuk penjara. Paling tinggi saya tahanan luar saya tuh cuma bikin laporan. Setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali saya tanda tangan laporan bahwasanya saya mau pulang ke Indonesia gitu. Saya tentukan tanggal berapa. Nah, nanti dari sini ngurus surat segala macamnya itu saya cukup bayar denda gitu loh. Saya nggak perlu dipenjara gitu. Jadi kalian harus tahu gitu. Nah, di sini saya udah jelaskan sama Abah resiko saya. Kalau saya nganter kalian ke sana ke sini, resiko saya itu besar, saya itu ilegal. Kalau saya masuk penjara, saya tuh udah pengen pulang, udah pengen kumpul anak saya. Kalian enak-enak kumpul keluarga kalian, sedangkan saya meringkuk di penjara. Emang enak? Nah, jadi otak saya tuh bukan otak udang. Saya tuh nggak goblok, nggak mau dimanfaatin orang gitu loh. Dan saya udah tahu resiko saya ilegal di sini seperti apa. Nah, gitu loh, paham kan? Saya di sini udah apa ya? Saya udah berusaha jujur semaksimal mungkin dengan kondisi saya, keadaan saya. Makanya saya tidak mau buat kalian siapapun yang memanfaatkan saya gitu. Apalagi alamat rumah saya ini alamat sangat privasi. Waktu saya interview sama bos saya, alamat saya tidak boleh buat pengiriman siapapun gitu. Nah, jadi gitu loh. Jadi harus tahu gitu loh. Jadi kalau buat orang Indonesia yang suka alah ilegal di negara gini, jangankan sama kalian, sama Pak Jokowi saya aja saya nggak takut kalau saya ilegal di sini, saya nggak ninggalin masalah. Terkecuali aku dari Indonesia, saya udah ninggalin masalah pidana, terus aku lari ke luar negeri. Aku kasus ilegal di luar negeri. Lah aku loh di sini loh cuma betul-betul cari nafkah gitu. Kalau yang bermasalah itu antara aku dengan negara Cina, itu yang bermasalah besar gitu. Dan saya udah tahu resikonya itu gitu loh. Nah, jadi harus paham gitu loh. Nah, ya kalau kalian mau ke Cina silahkan, tuh hak kalian, hak siapapun. Saya tidak akan pernah melarang siapapun. Itu siapa kemarin informasinya 3 orang mau ke Cina mau nemuin aku, tapi pakai juru bicara orang lain yang menyampaikan sama aku mau ketemu sama aku. Sampai detik ini pun gak ada ngehubungin aku, inbox aku. Jadi no problem bagi saya, bodoh-bodoh amat, gak saya pikirin gitu loh. Nah, jadi buat kalian yang merasa tersaingi dengan Berli Logistik, itu kalian salah besar, salah besar. Itu tujuan Berli Logistik itu bukan seperti itu ya, bukan untuk bersaing ya, tapi untuk gimana caranya negara kita bisa maju gitu. Pionir-pionir Indonesia itu bisa maju gitu dengan bisa membuka lapangan pekerjaan nanti gitu. Nah, kalau mau barter, kalian mau barter online, memang harus memakai alamat di Cina. Kalian dari Indonesia, dari Korea, dari Jepang, dari mana-mana, Malaysia, boleh barter secara online, tetapi alamat kalian itu, alamat wallet kalian harus sesuai dengan alamat rumah dan alamat telepon yang dihubungin untuk pemaketan barang. Contoh saya barter online. Nah, wallet saya ini harus sesuai dengan alamat saya tempat tinggal dan nomor HP yang dihubungin Kuwaiti, paket. Itu harus sesuai dengan nomor HP kita gitu. Di sini kalau pakai pengiriman paket tuh harus pakai nomor HP gitu loh. Ini negara Cina bukan negara Indonesia. Cara pengiriman paket juga beda caranya gitu. Nah, gitu loh. Jadi kalian harus paham gitu. Jadi jangan cuap begini begono, tapi kalian nggak tahu di negara Cina tuh negara seperti apa. Kata Abah Sapuan, negara Cina luas. Lah memang negara Cina tuh sangat luas. Taiwan, Hong Kong itu paling sebesar sebesar Shanghai. Singapura tuh paling sebesar Shanghai. Taiwan, negara Cina itu memang negara yang sangat luas. Kalian bisa lihat di peta. Kalian cek peta. Negara ASEAN yang paling luas tuh negara mana? Negara Cina. Saya kalau mau disuruh keliling cari tempat barter offline, di daerah provinsi Nantong ini aja aku nggak sanggup. Aku selama hidup di Nantong nih paling aku cuma muter-muter di sekitaran sini aja. Aku belum nemu
belum ketemu secara nyata yang apa namanya barter offline, karena sangat luas gitu. Nantong ini sangat luas, bisa habis waktu saya sehari itu nggak cukup gitu kalau disuruh keliling buat cari tempat barter offline di provinsi Nantong ini sangat luas. Kalian bisa cek peta, kan pinter, jenius, bisa cek peta nih negara yang paling luas tuh mana, maksudnya kalau dibanding Taiwan, dibanding Hong Kong, Cina ini paling luas gitu loh. Jadi kalau ngomong tuh tolonglah, ayolah, aku nih udah capek, aku nih males ribut-ribut bener, aku nih bukan cari musuh, aku cari saudara, cari keluarga, aku nih mikirin pioner gitu loh. Aku semaksimal mungkin aku loh sambil kerja sambil kosek WC kadang bikin status salah huruf satu aja udah kalian komplain, udah dihujat-hujat, kadang sana di screenshot nih, dihujat sana hujat sini, padahal kadang sambil kerja nih ngetik ini, kadang salah tulis aja udah jadi masalah gitu loh. Nah, coba kalian jadi aku sehari aja, aku nih nggak orangnya pantang mundur. Dari pertama saya bikin saya kasih informasi, Pak, saya udah dihujat-hujat, apalagi tukang serok itu yang mereka ngajak kerja sama dengan saya, tukang-tukang nyerok itu, saya nggak mau karena saya memang anti serok, malah mereka saya marahin. Segitu banyak orang yang memusuhi saya, ya, saya nggak mundur kok, sejengkal pun saya nggak mundur karena tujuan saya baik. Saya tidak akan pernah mundur menghadapi siapapun. Nah, jadi tolong buat Abah, ini nanti voice kita Abah ya. Mohon voice kita nanti pasti viral. Voice kita nanti pasti aku bikin video bahwasanya aku tuh pengen kita tuh di sini berbuat jujur. Jangan saling menyakiti sesama. Nyawa kita selagi di dunia ini ya. Ayo kita manfaatkan dengan baik gitu loh. Jangan terbar fitnah. Aku orangnya paling pantang memfitnah orang. Paling aku nggak mau. Aku mengatakan B, tetapi sebenarnya A. Itu aku paling no, aku nggak mau. Dulu waktu heboh mau negara Cina mengajukan open minded tanggal 25 ya Desember ya, itu aku udah bilang loh, mengajukan itu bukan berita pasti kan, bukan berita pasti tanggal 25 open minded, tapi negara Cina mengajukan agar tanggal 25 open minded. Nah, jadi aku bukan menyebar hoax. Itu video pun masih ada. Nah, ini yang sekarang ini negara Cina juga memang mengajukan agar musim semi dari setelah Desember itu nggak jadi open minded. Negara Cina mengajukan musim semi ini bisa nggak bisa harus open minded. Nah, kita tinggal tunggu saja gitu loh. Nah, apa kalian kurang selama ini aku memberikan informasi tentang Pi Network, apa kurang gitu. Udah setahun loh saya kasih informasi tentang Pi Network ini. Kalau berhasil nanti udah open minded, udah jaringan utama udah dibuka, semua menikmati, semua sukses, itu bukan aku sendiri, bukan diriku sendiri, untuk seluruh pioner yang mengikuti. Cobalah mikir jernih, mikir bagus, ayo kita saling merangkul, ayo kita saling bersatu, udah nggak ada gunanya lagi saling fitnah sana fitnah sini. Kalau konten Abah kayak gitu sama aja Abah mengedukasi pioner agar down. Kesempatan tukang serok itu untuk manfaatin orang-orang bodoh, orang-orang yang awam, orang-orang yang baru. Tuh koin Pi nggak ada harganya. Padahal kita ini udah ibaratnya orang bunting ini udah tinggal jebrotnya lagi, tinggal lahirnya lagi nih bayi. Kalau edukasimu seperti itu, Bah, sama aja Abah bikin pioner down. Paham? Saya ini orangnya paling sopan, Bah, sebenarnya. Saya ini nggak mau, Bah. Saya orangnya ngerti sopan santun. Saya ini babu, Bah. Kalau saya nggak sopan, saya nggak bakal dipakai orang. Di bos saya ini orangnya paling sangar sedunia. Nenek saya ini paling sangar sedunia. Ya, paling galak. Tapi mereka tahu watak saya. Mereka bentak saya bentak juga. Tuh. Saya ngajarin anaknya bos saya. Anaknya bos saya ajarin di depan bos saya. Karena dia pernah mukul saya. Saya pukul lagi dia. Anaknya bos tuh saya pukul. Saya bilang, kamu nggak boleh mukul orang. Yang ngajarin kamu mukul orang siapa? Kamu nggak boleh mukul orang. Tapi kalau kamu dipukul orang, kamu pukul juga orang itu. Kamu nggak boleh nangis. Kamu harus lawan. Kataku gitu. Bapak emaknya diem aja. Aku ngomongin kayak gitu. Itu ajaran aku. Jadi gitu. Saya juga ngajarin nama anak-anak saya kayak gitu. Kalian nggak boleh mukul orang. Kalian nggak boleh nyubit orang. Kalian nggak boleh nyenggol orang. Tapi kalau kalian disenggol orang, kalian cubit orang, kalian dipukul orang, hajar, pukul juga. Jangan mau diem. Gitu.
Nah, saya orangnya kayak gitu, Bah. Saya orangnya baik, Bah. Saya nggak sejahat yang kalian pikir. Kalau saya jahat, ngapain, Bah? Saya capek-capek. Saya capek-capek siang dan malam. Nih hari ini saya off day. Aturan saya gaji 700.000 saya dapet. Saya nggak dapet gaji hari ini gara-gara saya mau bikin live kayak gini. Paham? Saya udah rugi 700.000 sehari. Saya digaji 700.000 sehari. Saya udah rugi besar ini. 700.000 sehari udah cukup buat anak saya yang paling kecil jajan dia 1 minggu. Saya rela ini. Kenapa? Saya pengen membuka kebenaran gitu loh. Saya nggak mau dia adu domba orang, saya nggak mau. Saya orangnya kalau udah AA, kalau BB, saya paling benci orang yang munafik di depan baik, di belakang menghantam, menghujat, menusuk. Itu no, nggak bagi saya. Saya tidak akan pernah membiarkan orang-orang seperti itu. Saya orangnya kalau baik ya baik, kalau mau benci benci gitu, kalau suka ya katakan suka, kalau tidak ya katakan tidak. Jadi jangan pernah ada dusta di antara kita, gitu loh. Saya orangnya super tegas dan saya tidak pernah takut menghadapi siapapun. Jangankan kalian yang nggak ngasih saya makan, nggak ngasih saya tempat tinggal, nggak ngasih tempat segala-galanya. Bos saya yang ngasih saya gaji setiap hari, ngasih saya makan setiap hari, ngasih saya tempat tinggal. Kalau mereka bentak saya sedikit aja, menyakitin saya sedikit aja, saya hajar, saya lawan. Bos saya banting pintu, saya banting juga pintunya. Gitu loh. Itu udah apa ya, udah watak saya, sifat saya. Buktinya saya bilang ke bos saya, kalau kalian nggak suka sama saya, katakan saya cabut dari sini. Enggak, kata saya, kami suka sama kamu. Ya udah, kataku, kalau suka sama saya, apapun masalahnya ngomong baik-baik gitu. Nah, gitu loh, apalagi kalian, apalagi Abah. Kasar ngomongnya apa, kurang puas selama ini ngambil statusku, dibuat konten YouTube gitu loh. Aku nggak masalah, is okay, nggak apa-apa gitu. Yang penting demi kebaikan. Nah, tapi kalau konten YouTube Abah yang terakhir ini udah bener-bener udah salah kaprah. Ini bener-bener udah tujuannya udah membuat pioner itu down. Padahal kasar ngomongnya kita ini udah tinggal metiknya lagi. Hasilnya kita tinggal metik lagi. Kita tinggal nunggu sabar aja. Nah, jadi gini Bah ya. Saya orangnya ada salah satu distributor yang membuat kesalahan sama saya. Tapi dia mengakui kesalahannya. Dia minta maaf kepada saya secara pribadi. Dia meminta maaf. Alhamdulillah. Sampai detik ini masih tetap saya pakai untuk jadi distributor. Masih saya pakai dia. Karena apa? Dia mengakui kesalahannya. Udah minta maaf sebagai manusia. Sebagai manusia. Nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi dia sebagai manusia dia udah pernah minta maaf. Ya udah, dia udah minta maaf. Ya udah. Udah. Yang penting udah tahu. Kedepannya nggak boleh ngulangin hal itu lagi gitu loh. Nah, jadi saya itu sebenarnya apa ya, kalau kalian tuh tahu tujuan saya tuh baik banget loh. Untuk apa ya, untuk pioner Indonesia tuh tujuan saya baik banget gitu. Kalau untuk beri logistik ya, kalau orang merasa bersaing itu salah besar. Karena apa? Dari negara-negara lain aja udah mau bergabung dengan beri logistik, mau produk-produk dari beri logistik gitu. Nah, kalau masalah kayak Abah bilang harusnya beri logistik itu apa, ngurus surat izin segala macam, itu nggak perlu dibahas. Terlalu apa ya, ikut campur terlalu jauh lah gitu ya. Kita ya, ini bisnis besar bukan bisnis kecil ya. Tanpa berkata seperti itu pun kan dia bikinnya kontennya di YouTube, bukan menasehati secara langsung gitu ya. Tanpa kalian berkata seperti itu pun saya udah tahu prosedurnya harus seperti apa gitu. Dan kalau Abah bilang ke Cina mau ketemu sama relasi aku tuh, itu udah nggak mungkin saya kasih. Nggak bakal. Karena apa? Itu adalah privasi saya. Paham kan? Nggak mungkin. Siapapun kalian orang Indonesia yang bakal nemuin aku karena mau ketemu relasi aku yang di Cina, udah nggak mungkin. Nggak bakal saya kasih bocoran itu. Karena itu privasi bisnis saya. Paham kan? Nah, buat kalian yang nggak percaya, masih nggak mungkin, Berli itu cuman babu, nggak mungkin bisa buka ini, ya kita tinggal tunggu saja, lihat saja nanti, kita buktikan saja nanti, gitu loh. Nah, core team Dr. Nicholas sukses buat project web 3 ini, udah jaringan utama dibuka, kita sukses semua, gitu aja intinya. Nggak ada yang perlu kita ributin antara A, B, C, yang aku udah capek, udah pusing, bener aku pusing ngadepin apa ya,
dibilang SDM-nya rendah. Aku nggak boleh ngomong kayak gitu. Mau kayak manapun juga, Indonesia itu adalah negaraku. Tapi yo kenapa gitu tiap hari ada aja hujatan ini itu, fitnah ini itu. Apalagi terkhusus untuk abah ini yang udah aku anggap apa ya sebagai orang tua aku anggap sebagai kakak aku. Kok bisa-bisanya gitu apa yang aku omongkan itu tidak sesuai dengan fakta. Karena apa? Faktanya aku tidak pernah melarang siapapun yang mau ke Cina. Silakan. Nah, gitu loh. Jadi kita di sini tuh membuka kebenaran. Nah, kalau saya menyerah dari pertama saya menyerah buat memberikan informasi saya dianggap hoax. Mungkin dari pertama saya udah mundur, males, bodo-bodo amat. Tapi saya bela-belain bikin akun 2 loh. Saya bela-belain. Akun utama saya kan akun Berli. Nah, kenapa saya bikin akun P1 ini? Kalau akun Berli kena kena spam, saya masih bisa online di akun P1. Nah, kalau akun P1 ku ini kena spam, aku masih bisa live di akun Berli. Saya bela-belain bikin 2 akun gitu loh. Karena apa? Itulah otak-otak orang yang kotor seperti sampah itu kadang-kadang mau bikin akun aku tuh lenyap. Nah, jadi yang ngelawan-ngelawan ini kan kebanyakan laki-laki. Laki-laki semua yang ngelawan aku nih. Masa sih tega musuhin mak-mak? Mak-mak udah tua, udah peotnya, tapi gigi masih utuh ya. Gigi saya masih utuh walaupun udah tua. Masa sih kalian tega gitu loh? Jadi emosi saya. Bener jadi emosi saya. Terasa dingin nggak terasa dingin, terasa panas rasanya kayak gini. Kok tega-teganya gitu memfitnah emak-emak. Kalian yang ribut-ribut saya ribut-ribut ilegal saya yang ilegal, kalian yang pusing. Kalau mau jago tuh gitu, jago di negara luar, jangan jago di kandang sendiri. Jangan jago di negara sendiri. Intinya rahasia perusahaan itu tidak harus diketahui orang lain sekalipun orang itu adalah karyawan. Jangankan karyawan ya, orang dalam yang udah aku percaya 100% aja nggak tahu. Relasi saya orang dalam Alibaba ini nggak saya kasih tahu karena itu privasi bagi saya. Kita kan nggak tahu. Nih, warna rambut bisa kita lihat. Ini ada hitam. Ini warna rambut saya asli, ini yang saya pirang. Warna rambut kita bisa lihat. Warna gigi kita bisa lihat. Kan gitu. Isi hati kita nggak bisa lihat. Isi jeroan kita nggak bisa lihat. Kan gitu. Nah, setiap manusia itu yang dijahatin pasti energi negatifnya itu keluar. Ada orang yang diinjek-injek diem aja, tapi kalau saya nggak bisa. Nih saya nenek. Tuh suaranya nenek aku. Nenek aku tuh nenek yang paling tersangar di Cina. Tuh aja saya hantam. Tiap hari saya hantam melawan. Berantem kami 2 tiap hari. Tapi udah berantem ya udah gitu. Jadi sifat saya orangnya nggak bisa diinjak-injak orang gitu loh. Memang sangat gencar sekali para pesaing dari logistik dan mengajak merekrut anggota. Ngoceh mulu, biarin ngoceh mulu iri ya. Lu pengen ya ditanggepin, ngapain juga gua ngoceh dari tadi lu ngikutin gue. Tuh kan, tuh bebek dungu tuh kayak gitu. Udah benci aku tapi ngikutin aku. Akhirnya komen juga ngoceh mulu lah. Kalau lu nggak seneng liat gua ngoceh mulu, ngapain lu ngikutin Facebook aku? Goblok, bebek dungu. Lu nggak suka liat aku, tapi lu ngikutin live aku. Yang tuh lu apa gue? Dasar Peksi Pandita. Tuh grupnya tikus-tikus peritus. Ngapain lu ngikutin live aku? Manusia sampah. Kalian pikir aku takut? Saya nggak takut ngadepin siapapun kalau saya bener. Ngoceh mulu ya, mah aku lagi pengen ngoceh. Tak bela-belain libur loh, off day loh sehari ini karena gara-gara pengen ngoceh. Lalu udah tahu aku ngoceh, kalau lu nggak mau dengerin ngapain ngikutin? Yang tuh kan lu. Sabarlah. Saya sabar selalu orangnya, super sabar. Saya kalau nggak sabar, saya udah off, udah lama, males saya kasih informasi ya. Ayah weh. Halo. Tolong dong kirim, ini kayaknya EPN-nya udah jadi, yang audio tadi kirim ya sayang ya. Coba aku aktifkan EPN ini lagi, biar aku buka voice-nya. Biarin aja, biar Pex itu ngeliatin aku ngoceh-ngoceh. Tuh paling jenis kelaminnya tuh ada 2 paling. Antara bibir dan gini paling. Jadi makanya mulutnya tuh mulut sampah.
Biarin sampah itu ngeliatin aku ngoceh. Udah tahu orang ngoceh-ngoceh, dibela-belain libur, kan aku udah bilang tadi. Tak bela-belain libur, rugi 700.000 sehari. Saya nggak gajian hari ini gara-gara saya obde pengen ngoceh. Dibilangin ngoceh melulu. Ngapain lu ngikutin gua ngoceh mulu? Biar lu tahu bacot gua kalau udah ngoceh. Terus ada lagi kemarin yang bilang, udah Bu, Ibu itu udah kita anggap sebagai leader Indonesia. Jangan ditanggapin, jangan berkata yang tidak baik lah gitu intinya, karena udah jadi panutan buat seluruh pioner Indonesia tercintaku. Saya tidak ingin dianggap sebagai leader karena saya bukan siapa-siapa. Saya hanya babu pioner biasa. Saya tidak pengen untuk dihargain banget, tapi jangan melecehkan saya, jangan menghina saya, jangan merendahkan saya. Jangan nginjek-injek saya, bukan berarti karena saya memberikan informasi saya terima buat diinjek-injek orang terus, buat dihina-hina, dipitnah. Sudah cukup, lebih dari cukup pinahan orang-orang itu terhadap saya, dan saya kan ada bukti semua gitu loh. Inilah kenapa negara Indonesia itu susah mau maju, karena kayak gini. Kadang yang pinter juga mikirnya nggak maju gitu loh, selalu merasa tersaingi, merasa begini begono begini, udah prasangka buruk semua gitu, udah prasangka negatif gitu. Padahal astagfirullahalazim. Ini ya, alhamdulillah hirobbil alamin, alhamdulillah ya Allah, EPN saya bisa ya. Nih kadang-kadang ini ya pengaruh sinyal ya. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau bisa ini nanti saya ini ya. Saya belum bisa. EPN-nya belum normal. EPN-nya belum normal saya. Kalian jangan khawatir gitu. Aku tetap fokus dengan tujuan. Toh juga berita-berita juga setiap hari saya share. Aku tetap fokus dengan tujuan. Nggak ada ceritanya saya pantang mundur dengan hal-hal ini. Saya di sini hanya menjelaskan bahwasanya konten Abah Sapuan itu tidak benar, salah. Karena dia bilang aku melarang ke Cina karena nggak ada KTP Cina. Itu tuh nggak ada bukti semua. Ini EPN-nya nggak bisa lagi. Jadi itu tuh apa ya? Informasi bohong gitu, tidak seperti itu gitu, karena saya tidak pernah melarang siapapun gitu loh. Saya hanya menjelaskan. Karena di sini penjelasan itu penting. EPN dari Bunda masih saya pakai sampai sekarang. Iya, ini kadang-kadang sinyal Om. Nggak apa-apa, nanti dibuat video aja Om, yang udah saya share di grup itu tadi, dibikin video aja Om. Voice itu tadi. Dibuat video aja Om, nggak apa-apa itu. Nih, dia kayak gini tuh, pengunduhan gagal. Tuh, nggak bisa, muter aja. Nah, saya mau lab pakai HP ini nggak bisa, karena EPN-nya nggak bisa gitu loh. Tuh kan, walaupun HP saya 2, HP 1 bisa EPN-nya, tapi HP 1 belum tentu bisa gitu loh. Jadi ya, buat kalian yang menghujat-hujat saya, buat kalian yang ngajak-ngajak berantem sama saya, sebenarnya saya ini ya, kalau kalian mau menguji nyali saya, nggak penting itu. Nyali saya udah teruji di luar negeri, udah cukup teruji. Saya di Taiwan juga saya ilegal, di Cina saya ilegal. Jadi nyali saya udah cukup, sudah lebih dari cukup teruji gitu. Jadi nggak perlu kalian mau ngetes-ngetes nyali saya. Kalau kita mau nyali itu ya nyali ke luar negeri gitu. Keluar negeri gampang bagi yang bisa, bagi yang nggak bisa kena jegal, nggak bisa terbang, kena cekal, paham kena cekal nggak? Gitu loh. Jadi nggak semudah yang orang bayangkan gitu loh. Jadi kalau kita mau mau brutal ya, maksudnya mau menunjukkan kejagoan kita, menunjukkan kehebatan kita ya memang harus keluar negeri gitu, jangan di kandang sendiri. Saya bukannya bangga saya ilegal, itu enggak, bukan itu gitu loh maksud saya. Artinya apa? Di sini saya udah berusaha jujur dengan keterbatasan waktu saya. Saya bekerja ada ikatan kerja sama bos, nggak bisa semau saya libur. Kedua kali pekerjaan itu adalah tanggung jawab. Kedua kali saya udah jelaskan saya ilegal. Kalau ilegal itu nggak bisa, namanya sebebas kita mau ke sana sini nganterin orang ke sana sini, bikin konten, bikin video. Saya bisa kena borgol, saya ditanya paspor saya mau apa, saya di penjara, kalian enak-enak gitu loh. Nah, kalau kalian pikir saya takut karena saya nggak takut.
Sama Pak Presiden aja saya nggak takut. Saya bukan penjahat. Terkecuali saya ada kasus di Indonesia, terus saya keluar negeri. Nah, itu baru. Saya nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Semangat pagi Kak Eli, jangan lupa sarapan dulu. Udah sarapan ya. Nah, makanya saya kuat ngoceh-ngoceh, udah sarapan tadi. Udah sarapan, rebung. Maju terus Kak. Jadi apa ya? Setiap manusia itu kalau diusilin, energi negatifnya itu pasti keluar gitu. Apalagi saya ini bukan artis, bukan siapa-siapa, cuman babu. Kalau kalian menganggap kerjaan babu itu rendahan, tukang kosek WC, apalah babu. Ya kalau orang-orang mau ngajak aku berantem ya nggak level lah. Oh, berantem sama babu kan gitu. Harusnya kalau berantem, kalau cari level itu ya cari yang bukan level babu lah. Kan gitu. Apa sih Berli babu? Ngapain? Ngusil-usilin Berli cuma babu kan gitu. Saya dihina selama ini, dihina miskin. Saya terima, saya memang miskin. Kalau saya kaya, nggak mungkin saya kerja di luar negeri, kan gitu. Saya memang miskin. Nah, karena saya miskin itu, makanya saya kerja jadi babu. Saya single parent, yatim piatu, punya anak 4. Tanggung jawab saya besar menghidupi anak-anak saya. Nyekolahin anak-anak saya, gitu loh. Kalau saya kaya, memang nggak bakal aku jadi babu, gitu. Saya memang miskin, saya mengakui, saya nggak marah. Dihina miskin. Saya dihina bodoh, dungu. Iya, saya memang bodoh, dungu. Kalau saya pinter nggak mungkin saya jadi babu. Iya, saya akuin, saya terima, nggak masalah. Tapi jangan memfitnah. Jangan memfitnah. Apa yang tidak saya katakan, difitnah, dikatakan begini gitu loh. Allah, ini jaket murahan ini jaket murahan ini. Saya bawain gratis nanti. Ini kemarin ngambil berapa ini? Kalau nggak salah 80 yuan kayak gini. Saya ada 3 nih hitam sama kayak gini. 80 yuan ini aja belum tak buka nih. Belum tak buka ini Om. Ada 3 jaket kayak gini. Cuman kalau kita mau jaket musim salju sekarang minus pakai di luar ya jadi es batu beku pakai jaket kayak gini. Harus pakai jaket kayak Adidas yang hitam yang punya aku punya itu. Kalau jaket kayak gini cuma dipakai di rumah aja. Kalau baju-baju kayak gini baju obralan Om murahan ini cuma 20.000. Kalau nanti kita ngambil dari pabriknya langsung murah. Ini cuma ngambil harga satuan 20.000 kalau di uang rupiahin. Tapi udah hangat. Saya ini babu Om. Jadi kalau beli baju tuh murah-murahan. Abah Sawan selama ini kami sudah hargai nyangka hak seorang YouTuber yang menyalip kedil. Saya nganggap Abah itu udah seperti orang tua saya sendiri. Saya anggap sebagai orang tua saya, panutan saya, kakak saya gitu. Tetapi kenapa omongan saya omongan saya itu difitnah gitu loh, dipelintir gitu loh. Yang saya tidak pernah melarang Abah buat ke Cina, dibilang saya melarang. Memang Abah tidak menyebutkan namanya Berli, tetapi percakapan kami di sini ada. Dan sebelum Abah bikin konten YouTube itu, Abah udah buat konten YouTube duluan, bahwasanya dia mau ke Cina, mau nemuin Berli. Nah, yang Abah bilang mau ketemu relasi aku, emangnya aku orang sekolah makan tai? Nggak mungkin lah, aku kasih relasi aku. Relasi aku juga belum tentu ketemu orang sembarangan. Dia juga bahasa Indonesia nggak bisa. Bahasanya bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Itali, bahasa Inggris, bahasa Cina. Karena relasi aku tuh bisa 8 bahasa dia. Dia nggak bisa bahasa Indonesia sedikit pun. Bisanya cuma bilang terima kasih. Cuma bisanya bilang itu terima kasih. Terima kasihnya aja nggak lancar dia bilang. Masih ngeja-ngeja. Terima kasih. Cuma bisa bilang itu aja dia bahasa Indonesia. Emangnya Abah lancar bisa bahasa Cina mau nemuin relasi aku. Jadi maksud aku tuh kalau konfirmasi dulu lah sama aku gitu loh. Jangan membuat opini sendiri, membuat opini duluan, setelah itu menyalahkan aku gitu loh. Itu loh intinya. Di sini ya sebagai manusia biasa ya, kalau Abah mau mengakuin kesalahan dia sama aku, ini dicatat, dia udah melukai hati aku. Ya aku sebagai adik ya aku udah nganggap dia kakak, orang tua. Ya aku masih memaafkan. Masih memaafkan. Ya buat pelajaran, jangan suka memfitnah. Gitu. Tapi kalau Abah ya tidak merasa bersalah, Abah merasa menganggap ini hal yang biasa-biasa saja, ya silahkan. Aku sih hidup ada Tuhan, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, aku hidup dikasih jiwa dan raga dan ruh. Ibaratnya ruh aku nih setiap saat, entah nanti, entah besok, entah lusa, kalau mau dicabut malaikat ya udah matilah aku, nggak berguna lagi. Ruh aku ini juga nggak bakal belain apa-apa lagi, udah diem aja. Namanya juga udah mati ya. Nah, selagi aku hidup, nah inilah ruh aku. Inilah ruh aku tuh. Dia mengatakan kebenaran, dia mengucapkan kebenaran. Ruh aku nggak terima kalau aku dihujat-hujat, dipitnah. Nah, ruh aku yang ngomong, gitu loh. Paham kan? Pasti paham lah. Setiap orang manusia itu kan beda-beda levelnya. Maksudnya ada yang dia apa-apain diam, ada yang disuruh bunuh diam gitu ya. Kayak anak buahnya Sambo kan. Disuruh bunuh, mau gitu karena takut sama atasannya gitu kan. Itu contoh kecil gitu. Nah, saya nggak bisa digituin. Seorangnya, ya itu tadi, jiwa raga saya nggak bisa digituin. Saya orangnya kalau mau ngomong AA, ngomong BB. Iya silakan yang mau mengundurkan diri silakan, karena saya memang mau ngoceh gitu. Saya memang off day, saya memang libur. Saya mau ngoceh, mau sepuas-puasnya gitu loh. Yang mau ngikutin lab aku silakan, yang udah sibuk segala macam ya jangan diikutin lah. Jangan sampai menghambat pekerjaan. Jadi apa yang mau ditanyakan silahkan tanyakan gitu. Nggak masalah karena saya memang libur. Saya keluar bentar lagi. Saya bela-belain. Saya 1 bulan ini udah off day 4 bulan ya. Saya ambil off day lagi loh sehari ini. Cuma gara saya bela-belain saya mau ngoceh ini. Jadi sebenarnya harusnya kita tuh malu ya. Harusnya kita tuh bener-bener malu. Harusnya kita tuh udah bersatu padu. Kita hidup apa ya? Kita memperjuangkan Pi Network itu di kita satu komunitas, satu payung, satu bendera, satu rumah. Itu apa yang kita ributin tuh apa? Coba, gak ada sebenarnya. Kita di sini harus bersyukur, ayolah gitu. Kita bersama-sama untuk apa ya? Maju gitu loh. Bersatu padu gitu ya. Nah, gitu loh. Jadi orang-orang yang menyangka aku jahat, menyangka aku nggak baik, itu sebenarnya salah besar. Karena kalian tuh, gimana ya, susah sih ngomongnya. Ya gitulah. Tetap semangat maju terus Mbak Berli. Semoga Mbak Berli selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Salam dari Balikpapan, makasih Kak. Iya Kak Dewa, yang penting kita tuh harus semangat gitu. Jadi jangan video Abah itu yang aku sesalin tuh apa? Kayak gitu kan kesannya dia membuat pioner tuh down. Membuat pioner down, bahwasanya Pi Network itu nggak nyata. Pi Network itu cuman katanya. Lah kalau dia mau membuktikan sendiri ke Cina, ya monggo silahkan buktikan gitu loh. Kalau dia ke Cina kan visanya bebas. Dia mau dari Beijing terbang ke Shanghai, terbang ke Hangzhou, terbang ke Nantong, terbang ke tempat saya sini. Kan visanya bebas gitu. Jadi bisa kemana aja. Jangan disamakan dengan saya. Yang saya udah kosongan. Paspor saya udah mati. Visa saya apalagi gitu loh. Saya nggak bisa bebas kemana-mana. Kalau pun saya bisa bebas kemana-mana, saya harus pakai jalan lain. Cara tikus. Paham cara tikus? Cara tikus ini nggak bisa dilakukan oleh orang bodoh. Harus bisa dilakukan oleh orang pinter. Paham? Kalau saya, seandainya saya mau ke Shanghai, saya nggak bisa naik kereta. Kenapa? Paspor, harus pakai identitas paspor, nanti diperiksa paspor saya mau apa. Jadi saya harus pakai jalan tikus. Jalan tikus apa? Saya pakai mobil pribadi buat ke Shanghai. Nah, gitu loh. Jadi harus paham, ini bukan negara Indonesia, tapi negara Cina. Halo Bunda, setelah sukses bersama, nanti saya mau jadi agen beli. Silakan hubungi buat distributor provinsi masing-masing. Itu bukan wewenang saya, tapi wewenang distributor. Ya sayang ya, gitu ya. Jadi sebenarnya nggak tahu lah, saya pemikiran orang-orang yang nggak mau diajak buat hidup maju tuh saya nggak tahu. Yang jelas Pi Network ini kasar ngomongnya, bersabarlah. Kita udah mau memetik hasilnya gitu. Kalau kita lo cuma menunggu gitu, kita cuma menunggu. Core team lo kerja keras mati-matian mereka berjuang gitu buat kita semua gitu. Tapi kenapa kita ribut, fitnah sana, fitnah sini, hujat sana, hujat sini. Kalau buat kalian yang nggak mau ngikutin status aku, ya udah nggak usah diikutin, tinggal gitu aja. Cari berita yang lain gitu kan. Saya juga memberikan informasi juga hak saya. Nggak ada juga yang bisa melarang-larang saya, kan gitu. Aku nggak apal lah siapa distributor ini kan nggak apal orang-orangnya. Itu kan bukan tugas saya.
Tugas saya itu untuk relasi Cina aja. Tugas untuk distributor tuh ada CEO-nya sendiri gitu. Ada tugasnya masing-masing. Iya, jadi itulah intinya buat Abah gitu ya. Selama ini juga saya gitu ya, Kak ya. Saya menghargai sangat siapapun sebenarnya saya hargain. Lihat si kakek Teja aja yang udah menghujat-hujat aku kayak gitu, saya pun tetap menghargai. Dia cuma apa ya? Cari makan buat konten YouTube-nya. Monggo silahkan. Saya dihina miskin. Alhamdulillah, badan saya masih sehat. Allah masih saya kasih saya kekuatan, sehat, panjang umur. Saya dihina bodoh, saya juga masih dikasih kekuatan, sehat, panjang umur. Jadi is okay, nggak masalah. Yang penting mereka puas, wes, nggak apa-apa. Tapi jangan memfitnah. Gitu yang saya tidak melarang dikatakan melarang. Itu kan udah memfitnah. Nggak boleh, dilarang agama itu. Nggak boleh, Allah bisa murka buat orang-orang yang suka memfitnah. Gitu. Jadi ini saya bisa bertanggung jawab 100% ya sepenuhnya ya dengan oceh-ocehan saya ini ya. Karena bukti-bukti ada semua di sini. Obrolan kami berdua itu bukti ada semua. Dan nanti akan ada tim distributor yang buat video ini karena tadi udah saya share semua di grup distributor. Bukti percakapan kami udah ada semua. Jadi silahkan gitu. Saya bisa mempertanggungjawabkan 100% gitu apapun itu gitu. Ini benar-benar ada fitnah gitu. Saya bilang sama Abah, silakan Bah, bukan hak saya untuk melarang siapapun yang mau ke Cina. Kalau saya melarang kan saya salah, hak saya apa gitu. Dan justru kalau kalian ada yang ke Cina, orang Indonesia ada yang ke Cina itu bagus. Kalian kan paspornya hidup, visanya hidup, kalian bisa terbang kemana-mana. Kalian bisa cek di Hangzhou sana. Kalau negara Cina ini luas, kata Abah, ya memang negara Cina ini luas. Kalian bisa cek di sini loh, cek di peta loh, cek di peta, cek di Google ini kan ada. Negara Cina itu seluas apa? Negara Cina punya berapa provinsi? Negara Cina punya berapa daerah? Bisa kalian cek di sini ada. Gitu loh, memang luas. Saya nggak mampu saya kalau suruh kelilingin di satu provinsi ini. Bisa mati saya saking luasnya. Bisa dilihat P1 untuk daftar distributor. Iya, itu ada status disematkan. Tetap semangat Mbak Berli, siapa menabur dia akan menuai. Nah gitu loh, maksud aku tuh, ayolah, selagi kita hidup di dunia ini, sebesar biji padi pun, sebesar biji sawi pun kita berbuat kebaikan. Sekalipun hasilnya nggak baik, tapi kita udah berusaha berbuat untuk kebaikan. Kita kan nggak tahu nyawa kita ini. Nyawa kita, roh kita ini diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicabut malaikat kan kita nggak tahu. Kita habis ngoceh-ngoceh gini langsung dicabut malaikat, kita kan nggak tahu. Gitu kan, rahasia Allah kan, kematian itu kan. Nah marilah, ayolah, selagi kita hidup di dunia ini kita berbuat kebaikan gitu. Jangan sesekali kita buat memfitnah orang, menyakiti hati orang, melukai hati orang. Saya ini ngoceh-ngoceh kayak gini bukan memfitnah, tapi saya meluruskan, mengatakan yang sebenarnya. Nah, jadi gitu. Yang capek ngeliatin ngoceh saya ya udah, ya out aja maksudnya. Padahal ya kalau kita bersatu tuh enak banget, udah enak banget. Karena apa? Berli Logistik itu penjualannya secara offline. Secara offline nih barang kalian beli apa ya? Beli mesin apalah contohnya, beli mesin bajak sawah. Ini barang jelek, kok ininya apa namanya, rusak, ya. Kalian sebelum beli barang ke kita, ngambil barang ke kita, kalian bisa raba, kalian bisa lihat, ada nggak garansinya. Nah, ini barang rusak, tapi ada garansi 1 tahun. Nah, kalian bisa balikin ke kita kok. Bisa, itu udah kita buat manajemen pemasarannya, itu udah kita buat seperti itu gitu. Gitu, kita buat sebagus mungkin pemasarannya gitu. Nah, ini barang nggak bagus. Masa baru dipakai sekali udah rusak. Nah kita ada garansi, boleh ditukar yang lebih bagus. Itulah gitu enaknya gitu di Berli Logistik nanti gitu loh. Nah tetapi kenapa gitu kok pada pikirannya bersaing, pikirannya pada kotor, pada jelek. Padahal tujuan saya tuh, wah kalau pioner Indonesia itu nanti udah open minded pool, udah sukses, ini apa namanya pioner Lampung mau buat apa namanya
tanam apa namanya kemarin, yang kemarin minta mesin buat ngelola porang, buat ngelola porang. Katanya, Kak, katanya di Lampung itu petani porang banyak, tapi hasil porangnya itu diimpor ke Cina. Gimana caranya biar kita punya mesin sendiri, Kak? Biar kita bisa kelola barang kita sendiri. Wah, bagus itu, kataku. Itu 1 minggu aku baru bisa dapet barang itu, mesin itu gitu. Artinya kalau udah saya share di Facebook itu berarti kita udah 100% udah bekerja sama ya. Kita udah bisa mendapatkan produk itu gitu. Nah, itulah yang saya mau gitu. Petani-petani Indonesia nanti bisa membuka lapangan pekerjaan, kita bisa kelola apa namanya, kelola sendiri gitu, nggak perlu kita impor ke luar negeri gitu loh. Nah, apabila perlu kita ekspor gitu, itu udah saya pikirkan semua ke situ gitu. Jadi kalau kita bersatu padu, saling rangkul, saling berpikir positif gitu, saya yakin negara kita tuh bisa maju. Tapi kalau negara kita orang udah naik bulan tapi kita masih perang aja sesama RT, masih perang aja sesama komunitas, masih saling merasa hebat aja sesama komunitas, saling menganggap apa ya, Berli tuh bodoh karena cuman babu gitu aja. Ya, kapan kita mau majunya? Setiap manusia itu kan ada kelebihan, ada kekurangan gitu. Kalian mungkin menganggap saya babu. Sebatas mana sih kemampuan babu buat untuk bisnis sebesar ini gitu. Ya tinggal tunggu aja nanti, lihat aja nanti. Kita ini kan sama-sama orang nggak punya, sama-sama orang nggak punya gitu ya. Gitu ya, saya gitu, bukan kalian. Orang miskin, tapi pengen merubah hidup. Pengen merubah hidup, menjadi lebih baik lagi, menjadi sukses lagi. Dan kesuksesan saya itu bukan milik saya sendiri, tapi milik bersama. Kita nggak akan bisa dibilang orang sukses kalau kita nggak menyukseskan orang lain gitu loh. Kalau saya kaya sendiri, sukses sendiri, itu bukan kesuksesan namanya. Kesuksesan itu jika kita sudah menyukseskan orang lain, itu baru sukses. Itu loh maksud saya. Jadi ayo gitu, kita bersama bergandeng tangan gitu. Sebenarnya jujur, sumpah demi Allah Lur, aku tuh udah muak dengan ribut-ribut kayak gini. Aku tuh benci ribut-ribut kayak gini, ngabisin energi, ngabisin waktu gitu. Tapi kalau nggak dilawan juga nggak bisa gitu. Kenapa? Kalau nggak dilawan, virus-virus tebar fitnah ini akan terus merajalela gitu, dan orang-orang yang tidak terkena virus ini akan menular kena virusnya gitu loh. Nah itu loh, jadi kita jangan, iya Kak Ristam, jadi kita jangan pernah, jadi apa ya, pionir tuh jangan pernah lupa dengan tujuan visi misi Berli Logistik itu apa. Yang jelas Berli Logistik itu kalau yang mau barter mobil itu udah merasa bersaing, bukan itu tujuan utama saya. Orang pionir mau beli mobil, dealer mobil, showroom mobil di Indonesia tuh udah banyak sekali. Motor udah banyak sekali. Toko emas di mana-mana ada. Di kabupaten, kecamatan, provinsi, toko emas udah merajalela di mana-mana ada. Itu bukan tujuan utama saya. Tujuan utama saya gimana caranya kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Itu satu. Kedua kali, kita bisa memiliki alat-alat yang canggih dari luar negeri. Karena memang kita nggak bisa membuat alat itu. Kita hanya bisa pemakai. Kedua kali ya. Itu aja, nggak lebih dari itu. Kalau untuk produk-produk yang lain itu tuh hanya selingan aja. Percayalah. Jadi gitu. Saya udah capek ngoceh-ngoceh. Bener. Itu juga tadi udah ada yang ngomong ngoceh melulu. Semangat demi kemajuan dan saya nggak pantang mundur, saya nggak gentar. Kalau kita nggak kayak gini, Indonesia tuh kapan mau maju? Gitu kan, kalau nggak ada salah satu yang apa ya, saya tuh nggak pengen sih ya dibilang Berli tuh pengen Berli dibilang leader, itu nggak sama sekali. Itu nggak ada yang seperti itu gitu. Saya tuh hanya babu. Mana sih saya itu pernah apa yang meninggikan saya, yang saya tidak mengakui pekerjaan saya. Dari dulu saya mengenal dunia maya, saya main di medsos. Saya lagi kosek WC siaran langsung, saya lagi apalah kerjaan saya siaran langsung. Saya pengen kasih tahu memang ini pekerjaan saya. Jadi saya nggak pernah malu dengan pekerjaan saya nggak pernah gengsi dengan pekerjaan saya. No, justru saya bersyukur, alhamdulillah. Saya dulu pernah punya babu, anak saya besar olehnya babu. Karena takdir saya ditakdirkan Allah harus single parent, mau nggak mau, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur saya mampu bisa jadi babu sekarang ini. Karena apa? Ternyata babu itu sangat mulia sekali. Satu, babu itu super jujur. Itu kedua kali. Kalau nggak jujur, harta bos bisa habis. Ada berlian, ada emas di mana-mana, berserok duit kemana-mana. Itu kalau babunya nggak jujur, pasti udah jadi maling. Harta bosnya dimalingin, bawa kabur. Tuh, satu, babu jujur. Kedua kali, disiplin waktu.
Tuh ya, disiplin waktu. Ketiga kali, nahan, kesabaran, segala macem. Keempat kali, mental berani kita, mental keberanian kita diuji dari sinilah pekerjaan babu. Kenapa? Kita kerja di luar negeri. Kalau bos kita curang, menghambat gaji kita, menghambat aturannya kita hari ini gajian, kita seminggu baru digaji. Kalau kita nggak berani ngelawan, gaji kita nggak keluar. Kalau saya orangnya kan berani ngelawan. Sehari aja gaji saya telat, saya udah ngoceh. Itu saya. Gitulah. Jadi mental kita tuh mah harus mental apa ya? Kalau ngetes mental saya udah nggak perlu dites-tes lah. Kalau dibilang bajingan, saya nggak bajingan. Karena saya nggak pernah nipu orang. Saya nggak pernah maling. Saya nggak pernah apa-apa gitu. Tapi kalau dibilang bajingan, mental bajingan, maksudnya kalau orang hajar saya hajar genti, itu emang saya gitu. Dan saya selalu mengajarkan buat anak-anak saya. Ingat nak, kalian nggak boleh mukul orang. Kalian nggak boleh ngusilin orang. Kalian nggak boleh ngomongin orang apapun kejelekan orang. Kalian nggak boleh nyenggol orang. Dimanapun modal hidup kita harus baik-baik. Tetapi kalau kalian disenggol orang, hajar. Kalau kalian nangis ngadu ke ibu, kalian yang aku hajar. Nah, itu saya. Saya nggak bisa gitu ya. Karena manusia itu kan kayak gitu. Udah kita tuh, setiap manusia tuh dikasih Allah jiwa, raga, dan ruh. Jiwa, raga, dan ruh. Jadi kalau saya ngoceh-ngoceh gini sebenarnya, kalau badan saya ini nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tapi ruh saya nggak terima gitu loh. Gitu loh, paham kan maksudnya? Jiwa raga saya nggak terima, makanya berontak gitu loh. Nah, karena ruh saya ini masih berfungsi, ruh saya ini masih hidup. Kecuali saya udah mati, ruh saya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Gitu loh. Nah, maksudnya paham kan? Apalagi si Titus Spiritus itu kemarin, bilang saya agama saya bukan Islam. Semenjak kapan saya jadi murtad? Saya kalau mau jadi murtad udah nggak jadi babu lagi. Saya sekarang udah kaya raya, udah jadi istri orang Cina, udah jadi bos saya. Saya di negara Cina 3 tahun dulu, saya mau dijodohin bos saya dulu yang di Chengdu, mau dijodohin sama kawannya bos Cina itu. Saya nggak mau karena dia nggak mau pindah agama Islam. Jadi agama saya itu bagi saya nomor 1, gitu loh. Saya udah kaya raya, saya jadi istri Cina saya kalau mau pindah agama mereka. Saya nggak mau. Kataku kalau Iu mau dengan saya, kamu harus pindah agama saya. Iu nggak mau. Saya nggak mau, kataku gitu ya. Dia nggak mau pindah agama Islam, ya aku nggak mau. Jadi agama saya itu tetap nomor 1. Saya tidak mau menggadaikan keimanan saya. Harta nggak bisa saya bawa mati. Kesenangan saya nggak bisa bawa mati. Tapi kalau agama saya, keimanan saya bawa sampai mati. Sekalipun saya belum berhijab, alhamdulillah iman saya tidak akan pernah tergadaikan dengan apapun. Gitu loh. Persaingan ini Mbak, Abah mau pioner apa? Abah mau pioner ini apa sih? Ketutup ke KPIG. Ya sebenarnya apa ya? Ya hak gitu loh ya. Sebenarnya ke KPIG nggak masalah, ke Berli Logistik masalah, kan ininya beda-beda Kak. Kalau KPIG itu setahu aku apa ya? Koperasi ya. Kita tuh nggak ada larangan buat siapapun gitu, nggak buat menekan ini menekan itu. Yang udah ikut Berli Logistik dilarang ikut KPIG. Emangnya Berli tuh siapa ngelarang-larang pioner buat nggak boleh ikut ini ikut itu? Itu hak mereka masing-masing, hak pioner masing-masing. Alangkah jahatnya saya jadi manusia kalau saya melarang-larang orang buat nggak boleh ini nggak boleh itu. Hak saya apa? Saya siapa gitu loh? Kan gitu, kita nggak boleh kayak gitu. Jangan pernah merasa bersaing di dunia ini, nggak perlu. Ayolah kita sebesar biji padi, sebesar ujung rambut kita berbuat kebaikan. Biar negara kita maju, lihat kita di negara-negara maju itu seperti apa. Orang udah belajar ini, belajar itu, udah ngerti ini, ngerti itu, kita masih aja berantem aja. Masih saling pengen pengen dibilang ini, pengen dibilang itu, si A sini, saya ketua ini, saya ketua itu, udah nggak perlu itu. Ayolah kita buktikan dengan bersatu gitu loh. Core tim sukses, kita sukses semua. Gimana? Ayo rencana kita apa? Buat membangun Indonesia, buat maju. Kita dari komunitas ini, komunitas itu kita bersatu buat membangun Indonesia maju. Itu loh mau aku loh. Jadi jangan dianggap Berli Logistik itu sebagai persaingan bisnis. Jangan sekali-sekali. Rugi. Coba kalau kalian mau bikin sendiri, mau impor barang sendiri dari Cina. Kalian masih harus ngurus bea cukai, harus cari relasi orang dalam. Saya loh, tinggal ngomong aja pioner tuh pengen produk apa. Saya tinggal ngomong ke orang dalam, orang perusahaan dalam nih. Mereka udah bisa carikan gitu.
Tapi nanti setelah open-minded full. Nah, konten Abah kemarin kan apa katanya? Katanya di Cina sudah bisa barter dengan barang-barang dari perusahaan langsung. Pernah nggak saya, buat ini catat ya, pernah nggak saya bikin di status Facebook seperti itu? Kalian bisa cek. Saya selalu bilang, ini bisnis ini maksudnya setelah open-minded full. Bukan sekarang, tapi dia bahasanya sekarang. Itu kan udah fitnah. Walaupun dia tidak menyebutkan nama Berli langsung, tapi saya merasa itu bertujuan untuk Berli. Selama ini siapa orang dari Cina? Coba cek. Siapa pioner Cina yang apa namanya ada upload tentang Pay Network? Siapa pioner Cina yang upload tentang Berli Logistik? Cuman saya kan, nggak ada kan yang lain. Jadi itu tujuannya ke saya. Emang saya nggak peka. Mata saya masih itu, masih nggak rabun. Maksudnya masih bisa gitu, walaupun udah minus. Mata saya udah minus, tapi saya masih bisa baca ABC. Masih jelas tuh, gitu loh. Walaupun saya udah tua juga, gigi saya juga masih utuh, masih bisa ngunyah gitu loh. Mbok ya jangan kelewatan gitu loh. Energi saya, energi buruk saya jadi keluar. Bos saya aja ngamuk nendang pintu, saya tendang juga pintunya. Nah aja kataku, kamu tendang-tendang pintu, emang kamu aja sendiri yang bisa tendang pintu, kataku. Takut mereka sama aku, jangan macem-macem. Nah gini ya Kak Imam ya, saya selama ini ya, saya jelaskan ya, perlu Anda garis besarin ya. Saya selama ini udah cukup lebih dari sabar. Tapi kalau udah sifatnya memfitnah, saya juga harus meluruskan. Harus meluruskan, biar kalian tahu gitu. Yang benar tuh mana, yang salah tuh mana gitu. Biar fitnah ini tidak merajalela. Saya paling gak suka difitnah. Ingat, terima kasih atas saran Anda, terima kasih. Dan ini tidak akan pernah menghambat kesuksesan gitu. Tidak akan pernah menghambat, saya tetap berjalan. Kalian percayalah sama saya. Emang saya kerja sendiri, saya tuh punya tim. Emang saya bekerja sendiri? Enggak, saya enggak bekerja sendiri gitu. Jadi ya, kalian jangan takut, gara-gara saya melawan kayak gini, terus pekerjaan terhambat. Enggak akan terhambat. Emang saya enggak bisa membela diri saya sendiri. Enak aja. Jadi pindah-pindah kayak gitu. Saya enggak bisa membela diri saya sendiri. Yang membela saya siapa lagi? Kalau kalian aja sendiri bilang kayak gitu, yang membela saya kalian. Kan nggak mungkin. Harus saya sendiri lah yang membela saya. Ngawur. Saya orangnya tipenya udah bilang dari tadi. Saya udah ngoceh dari tadi. Saya nggak mau difitnah. Kalau udah ngomong AA, kalau ngomong BB. Kalau suka-suka, kalau nggak suka-suka, jangan dimunafikin. Jangan sok di depan saya baik-baik. Ternyata di belakang saya menusuk saya. Nah, saya hajar. Siapapun saya nggak takut. Mau jenderal kek. Ngapain saya takut? Saya di jalan kebenaran. Benar, saya nggak takut orangnya. Saya jahat loh kalau udah dijahatin. Saya juga baik kalau udah dibaikin. Mungkin karena watak saya watak Lampung ya. Jadi ya watak Lampung tuh kayak mana lah. Kalau watak Lampung tuh kan nggak mau dicubitin. Nggak mau nyubit orang. Tapi kalau udah dicubit orang, nyubit orang juga gitu. Nggak mau mukul orang duluan. Tapi kalau dipukul ya mukul juga gitu. Orang Lampung tuh baik-baik sebenarnya. Nggak mau jahat gitu. Nggak mau ngejahatin duluan, tapi kalau dijahatin juga bisa jahat gitu loh. Lah kita ini sama-sama dikasih Tuhan, sama-sama dikasih Tuhan jiwa raga roh masing-masing. Ya itu tadilah Om, sebenarnya ya udah capek ya kita ya. Kita ini tinggal nunggu lagi musim semi. Ya Allah, mudah-mudahan bener-bener musim semi ini nanti open minded. Nah udahlah baru kita step by step gitu loh. Nah, itu dia Om. Itu dia Om. Ini apa namanya? Jangan sampai ada kayak gitu gitu. Jangan ada dusta di antara kita gitu. Baik di depan itu aku yang paling nggak suka. Baik di depan kita, di belakang kita nusuk, di belakang kita jahat. Jadi setelah keinginannya tidak terpenuhi, keinginannya tidak tercapai, terus menjelek-jelekkan kita. Itu aku paling pantang. Iya, Helvina si Hotang, makasih udah hadir. Bunda udah capek ngoceh-ngoceh tadi nggak siap-siap bawa minum ya, udah capek, udah 1 jam ya. Iya, udah 1 jam ngoceh-ngoceh dek. Habis ini aku mau keluar, ganti baju, keluar cari makan. Ya hanya apa ya, hanya orang-orang yang berpikiran negatif yang selalu ingin apa ya, selalu ingin
menghujat aku, memfitnah aku, menjelek-jelekkan aku. Itu hanya orang-orang yang berpikiran negatif. Kalau orang-orang berpikiran positif, pasti dia mendukung gitu. Karena apa? Sukses saya, sukses kalian. Sukses kalian, sukses saya. Kita sama-sama sukses. Nah, kita apa ya, membuat lapangan pekerjaan, kita juga menyukseskan orang banyak gitu loh. Itu loh sebenarnya. Saya apa ya? Apalah yang perlu kita sombongkan di dunia itu apa ya? Kalau kita kaya, kita pun harta itu enggak kita bawa mati gitu loh. Lah, saya baru online gimana ceritanya dari awal. Loh, capek aku nek bukan ngulangi. Yo wes, aku kalau mau suruh ngulangin 1 jam lagi ya mate aku. Yo cek aja lah nanti dari pertama. Aku mau ngulangin lagi mau diar aku. Ya kalau mau tahu beritanya ya nanti dari siaran langsung saya pertama nanti putar ulang lagi. Aku mbok kon ngulangi aku ya mau diar aku kesuwen aku cangkemku wis kesel ngoceh wae. Aku bahasa Jawa pinter ya tapi nggak bisa halus, bisa. Karena aku dulu di Jawa cuma 4 tahun sih. Di Jawa juga jarang pakai bahasa Jawa. Nah, jadi gitulah intinya. Jangan sampai terhasut dengan apa ya, dengan berita-berita yang belum tentu benar gitu. Nah, pengen jadi distributor resminya. Kalau untuk distributor itu kan udah ada masing-masing Om, itu udah ada status yang disematkan itu kan udah ada gitu. Dan untuk bagian distributor itu bukan wewenang saya, bukan bagian saya, tapi bagian CO Berli Logistik, dan CO Berli Logistik itu bukan saya. CO Berli Logistik itu ada yang namanya Ibra, Mas Ibra. Mas Ibra itu calon suami aku insya Allah. Kalau urusan saya itu cuma urusan dengan relasi yang ada di Cina gitu. Urusan saya cuma urusan dengan relasi yang di Cina. Jadi kayak distributor, pioner pengen produk ini gitu. Terus saya baru menghubungi relasi saya, tolong usahakan produk ini gitu. Jadi itu tugas saya. Jadi kita tuh bagi-bagi tugas. Jadi semua itu bukan tugas saya gitu. Jadi kalau untuk urusan distributor, urusan agen segala macam itu udah wewenang CEO Berli Logistik lah, bukan wewenang saya gitu. Tugas saya hanya berhubungan dengan relasi yang ada di Cina. Jadi apapun urusan yang di Cina itu tugas saya gitu. CEO pun nggak tahu menau gitu. CEO taunya bersih, taunya info dari saya gitu loh. Jadi bagi-bagi tugas gitu. Jadi kalau orang tanya gini-gini gitu-gitu tentang yang distributor, itu sebenarnya bukan urusan aku gitu loh. Bukan hak aku gitu loh. Jadi itu urusannya CEO Berli Logistik yang intinya urusan aku tuh dengan relasi aku yang ada di luar negeri gitu. Nah, gitu loh. Saya sebenarnya bener aja untuk menghadapi apa ya, dibilang Indonesia itu SDM-nya rendah, nanti pada nggak terima. Tapi pada kenyataannya begitu Indonesia. Berantem aja, ada masalah apa dikit berantem aja, berantem melulu. Orang-orang udah belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu, kita masih perang aja antara sesama RT RW, capek deh. Duh telat bun. Ya, begitulah. Kak Eli tolong sih cariin produk mesin water di Cina ada enggak? Ya insya Allah ada. Di Cina tuh enggak ada yang enggak ada. Saya pun enggak pusing-pusing untuk produk. Kalau di Cina enggak ada kan kita ngambil dari Jepang, ngambil dari Korea. Enggak pusing nanti. Nah jadi itu tujuan Berli Logistik itu bukan mobil sebenarnya. Kalau orang-orang dealer-dealer mobil Indonesia tuh merasa bersaing itu mereka salah besar. Mobil itu nomor 100. Pioner mau ngambil mobil tinggal cari aja ke dealer masing-masing udah ada kan gitu. Banyak itu dealer apa namanya showroom di Indonesia. Mau emas juga ada banyak di Indonesia yang jual emas kan gitu. Tapi tujuan Berli Logistik itu biar apa? Biar pioner tuh bisa membuka lapangan pekerjaan, memiliki alat-alat yang canggih seperti negara luar, biar produksinya bisa lebih bagus, lebih banyak, waktunya tidak panjang. Kalau di sini masih pada ribut soal nilai. Alah, Indonesia nggak aneh. Jangankan di dunia nyata, di dunia maya aja ribut aja pusing saya. Maaf baru nyimak habis pusing ya. Kalau ya baru nyimak nanti ikutin lagi, puter lagi dari pertama. Saya kalau suruh ngoceh terus udah capek. Udah capek mulut saya. Aduh, orang udah nyampe
bulan kita masih ribut aja, ya Allah ya Tuhan. Itulah, hari ini rugi 700.000 saya nggak kerja. Rugi 700.000 saya nggak kerja, saya bela-belain, saya cuti off day lagi saya. Bayangin cuma mau lab kayak gini. Ini hari kerja loh padahal. Gila kan? Tuh nenek saya, ini kan ruang tamu. Ini ruang tamu tapi masih direhab, jadi makanya masih berantakan gitu ya. Ini masih proses rehab, cuma tukangnya masih libur gitu. Nenek saya dibela-belain main HP di dapur. Karena denger saya masih ngoceh, dia nggak duduk di sini. Padahal biasanya dia nonton TV. Mereka udah tahu kalau saya udah ngoceh-ngoceh, mereka tahu kalau saya tuh ngamuk. Nah, mereka paham banget sifat aku. Nah, jangankan apa ya, bebek-bebek dungu yang nyerang-nyerang aku, agensi Cina aja aku ajak berantem kok kalau macam-macam sama aku. Jadi gini ya, kita tuh jangan pernah takut melawan siapapun, yang penting kita di jalan yang benar. Itu aja. Mau ambil ATK dari Cina dalam jumlah besar Bunda Berli. Sebenarnya kalau untuk produk ya, kalau untuk produk kita tidak membatasi mau besar kecil. Semakin banyak ya semakin bagus, nggak apa-apa. Yang penting nih, penting duitnya. Mau kalian mau berapa kontainer nanti saya carikan. Yang penting ini, ada duitnya, ada duit ada barang. Ada duit, ada kualitas. Mau asli, mau KW, nggak masalah. Kita bisa carikan semua nanti. Gak usah pusing-pusing kalau udah open mindful. Ini kan bisnis besar, bukan bisnis kecil. Makanya harus nunggu open minded full, karena banyak tuh modal yang harus kita pakai. Bukan modal duit sedikit. Miliaran itu nanti modalnya itu. Maksudnya dari semua-semuanya gitu kan. Kalau saya masalah Pi Network ini, seoptimis ini, saya optimis lah. Optimis, yakin 100% project Pi Network pasti sukses. Karena apa? Memang apa ya, satu web 3. Kedua kali memang, ya itu tetap kunci utama saya. Kalau negara Cina sudah menerima Pi Network, ya sudah. Insya Allah sukses dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses project ini. Percayalah, kita tinggal menunggu saja. Semangat, aku selalu semangat, say. Semangat. Nggak akan ada orang yang satupun menggoyahkan keinginan aku, menggoyahkan perjuangan aku. Semangat aku tuh sebenarnya sama dengan Dr. Nicholas. Dr. Nicholas itu juga dulu kayak gitu, dihujat-hujat, dihina-hina, segala macam, bahkan dibully-bully sampai detik ini pun masih dibully-bully sama tikus Peritus Titanus, mereka itu masih dibully-bully. Tapi kan dia tetap, tidak ada satu orang pun yang bisa menggoyahkan niat dia gitu kan. Karena niat beliau itu baik. Yang jelas kan memang mau merubah perekonomian dunia gitu. Nah, begitu pula aku gitu loh. Niat aku baik. Pengen merubah bagaimana caranya agar pioner Indonesia itu bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyak mungkin. Karena kita udah punya modal dari koin Pi nanti gitu loh. Jadi udah gitu aja sayang ya. Saya udah capek ngomong udah capek ngoceh-ngoceh terus. Udah kayak bebek pula wek udah capek. Saya undur diri. Udah sayang ya. Makasih semuanya yang udah mengikutin aku. Buat yang deket sama Abah, tolong disampaikan sama Abah. Ini saya hanya meluruskan. Jadi konten Abah yang terakhir itu tidak benar. Saya tidak pernah melarang Abah untuk ke Cina. Saya udah jelaskan kondisi saya ilegal. Semua sudah full. Udah nanti juga voice ini menyebar luas gitu loh. Jadi udah sekian. Terima kasih. Kira-kira kapan open minded? Namanya perkiraan bisa meleset. Mbak, enggak apa-apa. Ya, pokoknya tunggu aja musim semi ini. Seperti yang udah saya beritakan di Facebook. Insya Allah pengharapan kita segera sukses. Kan kita juga, masalah open minded, kita juga harus melihat project-project, perkembangan projectnya setiap hari. Kalian kan juga bisa melihat perkembangan projectnya setiap hari yang saya share di Facebook kan. Setiap hari selalu ada pembaikan, selalu ada perubahan untuk menuju lebih baik lagi. Kita tinggal tunggu aja nanti setelah ini musim semi ini nanti. Diperkirakan musim semi itu bulan 3. Pertengahan bulan 3 itu udah musim semi itu ibaratnya, kalau musim semi itu di sini tuh kan
lagi bagus-bagusnya bunga mulai bersemi. Jadi pertengahan bulan 3 itu lagi bagus-bagusnya bunga-bunga itu bersemi semua. Lagi mekar, belum 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 semua, tapi baru sekarang ini kan baru mulai dikit-dikit gitu. Yang kuncup itu baru mulai mekar gitu. Nah, nanti pertengahan bulan 3 itu udah bagus-bagusnya bunga-bunga itu semua mekar gitu loh. Dari semua jenis bunga, bunga sakura, bunga tulip, kalau di Cina tuh namanya bunga itu bagus-bagus ya. Makanya saya sarankan kalau kalian mau ke Cina ya pas musim semi, cuaca udah oke. Cuaca tuh lagi enak-enaknya, nggak panas, nggak dingin banget gitu. Cukup kita keluar pakai jaket gini aja udah cukup gitu. Nah, kalau sekarang kan keluar pakai jaket gini ya beku lah, masuk angin lah, pulangnya ada KO lah, demam gitu loh. Nah, musim semi itu lagi enak-enaknya, lagi indah-indahnya masuk negara Cina. Mudah-mudahan musim semi open minded kan bisa sekalian traveling, bisa menikmati suasana Cina, sekalian shopping, belanja, barter gitu loh. Kita tinggal tunggu aja. Amin amin ya Rabbil alamin. Ya udah, makasih gitu aja Om ya. Saya undur diri dulu ya. Ini saya udah bela-belain libur ya. Jadi buat Abah gitu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya memulai siaran langsung saya pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Goodbye. Cai Chen. See you.